Halo, selamat datang kembali di materi saya. Kali ini saya mau membahas tentang relasi basis data. Nah, relasi basis data itu sebenarnya menggambarkan hubungan antar data. Nah, kita tahu bahwa basis data itu dia merupakan tabel yang saling berhubungan, ya enggak? Jadi kan basis data itu dia terdiri dari beberapa tabel, dari banyak tabel, di mana tabel-tabel itu mereka memiliki atau saling berhubungan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian kan juga pernah saya suruh untuk menggambarkan hubungan antar tabel kan? Dimana kalian gambar tabel ini, tabel itu, kemudian menghubungkan key ke key. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya hubungan itu ada loh namanya. Ada pendefinisiannya. Jadi nggak cuma di garis kode barang dihubungkan dengan kode barang, nomor transaksi dihubungkan dengan nomor transaksi. Gak seperti itu doang sebenarnya, tetapi hubungan itu ada pendefinisiannya. Nah, nama hubungan itu adalah one to one, kemudian one to many, ada many to one, sama many to many. Versi bahasa Indonesianya ini saya rasa udah pada tahu semua ya. One to one berarti satu ke satu, kemudian one to many berarti satu ke banyak, many to one berarti banyak ke satu, dan many to many berarti banyak ke banyak. Nah, yuk kita bahas ini satu-satu. Yang pertama ini adalah one to one. Hubungan ini adalah satu ke satu. Analoginya, nah ini saya memberikan ilustrasi yang kasar gitu ya ke sini. Kasar bukan dalam arti jelek ya, maksudnya gambaran yang di luar basis data seperti itu. Analoginya gini, ada kamu dan HP kamu. Nah, aturannya gini. Yang pertama, yang boleh memanipulasi isi HP-mu itu adalah kamu sendiri, dan orang selain kamu tidak boleh memanipulasi isi HP-mu. Itu yang pertama. Gitu ya, aturannya seperti itu. One to one itu analoginya seperti itu. Misalkan ada kamu sama HP-mu. Yang boleh memanipulasi atau yang boleh ngapa-ngapain HP-mu itu cuman kamu. Orang selain kamu gak boleh ngapa-ngapain isi HP kamu. Nah, dan setelah itu juga berlaku kebalikannya. Kamu itu hanya boleh memanipulasi atau ngotak-ngatik isi HP-mu sendiri gitu. Jadi kamu tidak boleh memanipulasi atau ngotak-ngatik isi HP orang lain gitu ya. Jadi sekali lagi ada kamu dan HP kamu, di mana yang bisa ngapa-ngapain HP kamu atau yang orang yang paling berhak ngapa-ngapain atau orang yang paling berhak yang paling berhak untuk menyentuhnya gitu ya, itu adalah kamu. Dan begitupun sebaliknya, kamu itu hanya berhak ngapa-ngapain HP-mu. Untuk HP-nya orang lain itu enggak. Nah gitu. Itu ya, analoginya seperti itu. Nah, so one to one itu adalah kondisi sebuah tabel tidak boleh diapa-apakan oleh tabel lain selain tabel tertentu. Nah, sama kayak kamu dan HP kamu gak boleh masuk pihak ketiga, keempat, kelima, dan keberapapun itu. Jadi, kamu punya HP, ini dianalogikan HP-nya cuma satu ya. Kamu punya HP satu, ya HP itu punya kamu, dan kamu itu punya HP kamu. Gimana ya? Mungkin lebih tepat dianalogikan untuk pasangan kali ya. Misalkan kamu sama suami atau istri kamu gitu ya. Jadi yang berhak atas pasangan kamu itu ya cuman kamu, dan yang berhak atas kamu itu cuman pasangan kamu. Pasangan yang lain ngapain gitu ya berhak ngapa-ngapain kamu gitu. Nah ini ya, yang boleh ngapa-ngapain HP kamu ya cuman kamu, dan yang boleh kamu apa-apain ya cuman HP kamu, bukan HP-nya orang lain gitu.
Nah, di sini saya memiliki sebuah tabel. Ini tabel yang pernah saya bahas di pertemuan setelah UTS. Saya lupa sih ke playlist yang keberapa. Tapi ini pertama kali saya bahas tabel detail ini. Jadi di sini saya punya kode penjualan HJKH 081010 gitu ya. Nah, di sini si kode ini tuh dia punya banyak detail penjualan, tapi detail-detail itu kode penjualannya cuma satu. Jadi misalkan kamu beli di Indomaret atau Alfamart gitu ya, katakanlah di sebuah minimarket. Sekali beli, kamu beli Aqua, beli Indomie, beli Lemonilo, beli Bimoli, beli apa lagi ya? Beli susu Bear Brand. Terus apa ya? Beli banyak lah, misalkan beli 10 item gitu. Nah, tapi nomor struknya cuma satu kan? Nah, itu. Jadi di sini si kode penjualan HJKH 081010 ini hubungannya sama tabel detail penjualan itu adalah 1:1, one to one. Gitu. Karena apa? Ya kan ini satu kode dan di tabel detail dia dijabarkan satu kali. Gitu. Satu kali itu satu kali transaksi ya, maksudnya nanti kalau misalkan ada orang lain lagi yang beli kan kodenya berubah gitu. Bahkan kalian orang yang sama ke minimarket misalkan pada jam 8 beli 10 item, terus sampai depan pintu ada yang lupa, kalian balik lagi ngambil barang yang kelupaan, kalian bayar, kode penjualannya udah beda kan. Nah, itu berarti satu kode penjualan yang ada di tabel penjualan itu hubungannya satu di tabel detail penjualan. Meskipun ini diinputkan berulang kali ya. Berulang kalinya itu kan dalam artian dia satu transaksi, dia kan nginputin barangnya ini, barang yang dibeli. Jadi kalau misalkan dia beli 20 barang, kayak misalkan kalian tahu orang-orang belanja bulanan di Luwes ya, bahkan mereka satu orang itu bisa sampai beli 100 item barang, ya berarti nanti kode barang di sini diinputkan sebanyak 100 gitu. Tetapi kan hanya untuk transaksi yang itu gitu. Nanti kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik atau kakak-kakak lain yang belanja, itu nomornya udah ganti lagi. Nah, gitu. Jadi itu salah satu contoh tabel yang hubungannya 1:1. Nah ini, kalau kalian ke Indomaret, tabel penjualan ini buat nyimpen nomor struk. Jadi di situ dicatat nomor struk belanjanya berapa. Ini nomor struknya kita anggap ini ya. Kemudian tanggal belanjanya itu kapan, kemudian dilayani kasir nomor berapa, sama total belanjaannya berapa. Nah, sementara detail penjualan itu buat nyimpen detail barang-barang yang dibeli. Dicatatnya per nomor struk. Ini tadi ya sudah saya bahas sebelumnya. Ini kebetulan cuma 2 barang yang dibeli. Kalau misalkan barangnya ada 100, yang inputinnya 100 kali gitu ya. Nah, kemudian satu nomor struk itu kan nantinya buat satu transaksi. Misalnya Andi ke Indomaret beli Aqua dan Oreo. Kemudian Siska juga ke Indomaret beli Aqua dan Oreo. Meskipun mereka membeli barang yang sama, tapi struknya itu beda kan? Itu tadi yang saya katakan. Bahkan ketika kamu itu mengulang transaksi, artinya ketika di luar minimarket terus kemudian ada yang kelupaan balik lagi dan melakukan transaksi, itu kan nomornya juga beda. Nah, jadi pendefinisiannya atau analoginya itu satu struk itu ya buat satu transaksi. Satu kode penjualan ya berarti ada satu detail kode penjualan. Satu detail penjualan iya berarti dia digunakan untuk mendefinisikan satu kode penjualan. Nah, so hubungannya di sini adalah one to one. Oke, relasi yang selanjutnya adalah one to many sama many to one.
Nah, ini artinya sama ya. Sebenarnya intinya dia satu ke banyak atau banyak ke satu. Cuman tinggal bacanya itu dari tabel sebelah mana gitu. Nah, ini yang biasanya banyak banget diterapkan pada kasus basis data. Artinya sangat banyak ditemui gitu ya. Nah, yang pertama adalah kasus buku. Hubungan antara tabel buku dengan tabel jenis buku. Kalau kalian ingat soal UTS kalian, mungkin bisa flashback ke playlist yang sebelumnya ya. Nah, di sini misalkan ada buku Halo Balita edisi 9, itu dia jenis bukunya adalah cerita edukatif. Nah, ini misalkan judul bukunya ini, kemudian jenis bukunya adalah cerita edukatif. Nah, gak mungkin kan misalkan buku Halo Balita edisi 9 itu punya dua jenis buku. Misalnya jenis bukunya itu cerita edukatif dan sains fiksi. Nah, bentrok dong sama primary key-nya. Kan kode buku itu satu sama lain gak boleh ada yang sama. Jadi gini, Halo Balita edisi 9, ini kan dia pasti mempunyai satu primary key, ya enggak? Kalau dia punya dua jenis buku, berarti dia diinputin 2 kali dong. Nah, kan otomatis akan menolak. Karena apa? Nggak bisa dong primary key diinputin beberapa kali, dia hanya bisa diinputin 1 kali aja gitu. Jadi ya memang buku ini, satu judul buku itu dia punya satu jenis buku gitu. Nah, kemudian ini ya yang kemarin itu, jadi di sini ada kode buku, kemudian ini ada jenis buku. Nah, seperti ini tidak bisa. Nah, ini kita lihat bahwasanya Halo Balita edisi 9 dia diinputkan kode jenis bukunya cerita edukatif sama sains fiksi. Otomatis dia akan menolak karena apa? Di sini primary key-nya diinputin 2 kali, guys. Kan dia nggak bisa. Primary key hanya bisa diinputin 1 kali aja. Nah, kemudian yang selanjutnya, kebalikannya, satu jenis buku itu bisa dipunyai oleh banyak buku. Misalkan jenis buku cerita edukatif. Jenis buku ini kan dia bisa dimiliki oleh banyak judul buku. Ya enggak? Misalkan cerita edukatif ini dia dimiliki oleh buku Halo Balita edisi 9. Nah, yang selanjutnya adalah Kancil yang Cerdik misalkan. Kemudian yang selanjutnya Kisah Nusa dan Rara dan sebagainya. Artinya gini, satu judul buku itu dia cuman punya satu jenis buku aja. Sementara satu jenis buku itu bisa dimiliki oleh banyak judul. Nah, satu buku cuman punya satu jenis buku, sementara satu jenis buku itu bisa dimiliki oleh banyak buku. Nah, itulah yang disebut hubungan one to many atau many to one. Jadi istilahnya kayak gini nih, kamu punya pasangan, ya kan? Nah, kamu itu setia sama pasangan kamu, tapi ternyata pasangan kamu itu punya banyak pasangan. Nah, itu yang dimaksud one to many. Sementara untuk yang one to one tadi beda ya. Kamu punya pasangan, yang berhak atas pasangan kamu itu adalah kamu. Sementara yang berhak atas kamu itu adalah pasangan kamu. Tapi untuk one to many itu seperti yang satu itu hubungannya cuma 1 ke 1, tapi untuk yang satunya 1 ke banyak. Misalkan kayak kamu sama pasangan kamu itu tadi, jadi yang berhak atas kamu itu adalah pasangan kamu, ternyata yang berhak atas pasangan kamu itu adalah orang banyak gitu ya. Nah, itu analogi kasarnya one to many. Nah, contoh lain, ini ada tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Satu mahasiswa itu hanya boleh berada di satu program studi. Ya enggak? Kalian di MI berarti
Ya bolehnya cuma di MI, nggak bisa kalian ngambil prodi lain kan. Misalkan ada kamu di MI iya, di SI iya, di TI iya, di TK iya, kan nggak mungkin. Satu mahasiswa itu hanya boleh ada di satu prodi aja. Nah, sementara satu program studi itu bisa dipunyai oleh banyak mahasiswa, nggak cuma kamu doang gitu masalahnya. Nah, itu adalah contoh lain dari one to many atau many to one tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah many to many. Ini many to many itu artinya banyak ke banyak. Misalnya mahasiswa disuruh mengisi minat mereka. Kemudian mahasiswa dikasih formulir online. Nah, untuk menyimpan hasil dari formulir itu ada 3 tabel yang dikerahkan, yaitu tabel mahasiswa, tabel minat, dan tabel minat mahasiswa. Jadi di sini misalkan saya nyebar kuesioner, saya pengen tahu nih minat mahasiswa itu apa. Biasanya minat mahasiswa itu kan banyak ya, nggak cuman 1 atau 2 kan. Biasanya apa iya sih ada satu mahasiswa yang minatnya nyanyi, cuma nyanyi doang. Kan pasti ada yang minatnya belanja, ada yang minatnya rebahan juga dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kan satu mahasiswa pasti memiliki banyak minat. Nah, di sini hubungan antara tabel minat mahasiswa dengan tabel minat adalah banyak ke banyak. Begitupun dengan tabel minat mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Nah, ini tabelnya. Misalkan di sini ada mahasiswa yang namanya Hanifah Permatasari nih. Nah, kemudian pendefinisian minat itu ada ini ya. Saya punya analis nama minat yang saya kasihkan ke kuesioner itu adalah yang pertama analis sistem, kemudian analis basis data, kemudian yang ketiga adalah video editing. Nah, ketika saya nginput formulir online itu Hanifah Permatasari, oh ternyata minat saya itu 2, ada analis sistem sama analis basis data. Untuk video editing saya tidak terlalu berminat. Nah, itu jadi bahasa sederhananya, satu mahasiswa itu bisa punya banyak minat, sementara satu minat itu bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi mungkin aja yang minatnya sama kayak Hanifah Permatasari ini gitu ya, yang minatnya sama kayak Hanifah misalkan sama-sama pengen analis sistem dan sama-sama mempunyai minat analis basis data, itu ada banyak gitu, atau kebanyakan mahasiswa itu gitu kan. Nah, analoginya seperti itu, hubungan banyak ke banyak gitu ya. Satu mahasiswa bisa punya banyak minat dan satu minat itu juga bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Dan ini hubungan antar datanya gini ya guys, ini antara minat mahasiswa, jadi hubungannya gini, tabel minat mahasiswa dengan tabel mahasiswa, kemudian tabel minat mahasiswa dengan tabel minat. Jadi bukan tabel mahasiswa dengan tabel minat, kemudian tabel minat dengan tabel minat mahasiswa, bukan seperti ini ya. Tapi yang betul seperti ini. Gitu. Nah, oke, untuk mendalami relasi basis data ini, mari kita latihan. Untuk latihannya gini, jadi kan tadi saya sudah mengevaluasi untuk yang normalisasi, ya enggak? Untuk yang normalisasi itu yang ini tadi, berarti kan ini ada data barang, ada kode barang, kemudian ada tabel barang, kemudian ada tabel toko, ada tabel karyawan, ada tabel transaksi, ya enggak? Dan ada tabel detail transaksi di sini. Nah, silahkan kalian menggambar hubungan antar tabel data yang ada di evaluasi normalisasi saya ini. Gitu ya. Kemudian jangan lupa menggunakan template yang saya sediakan. Terima kasih. Untuk minggu depan akan saya bahas relasi basis data ini sebelum nanti kalian mengerjakan soal UAS-nya.